untuk sedulur sekalian mungkin pesan-pesannya adalah jangan pernah Halo, hai warga Spenfora. Kembali lagi di MIS, Media Inspirasi Siswa Spenfora. Dengan aku, bagaikan pelangi yang berwarna, aku akan mewarnai hari-harimu dengan pesonaku. Yuhu, panggil aku Alen. Halo semuanya, aku Alena Azalaridani dari kelas 8F. Nah, jadi di episode terbaru MIS kali ini, kita kedatangan tamu spesial lagi nih. Tamu spesial kita kali ini jauh-jauh datang dari ibu kota loh. Kira-kira siapa ya tamu spesial kita kali ini? Jadi, kita kedatangan kakak-kakak mahasiswa Universitas Jakarta atau yang kerap disebut dengan UNJ. Penasaran dengan podcast kali ini? Langsung aja yuk kita ke narasumbernya. Halo Kak, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Boleh dong dikenalin nama-namanya? Oke, halo semuanya. Nama aku Ana Kholifatur Rasyida, biasa dipanggil Ana. Aku dari mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2022 Universitas Negeri Jakarta. Oke, pagi semuanya. Nama aku Lili Wulan Agustin, biasa dipanggil Lili. Sama seperti Ana, aku dari Universitas Negeri Jakarta, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2022. Selamat datang Kak di SMP 4. Ya, Terima kasih. Aku penasaran nih, apa sih tujuan Kakak datang ke SMP 4 ini? Ya, salah satu tujuan kami ke SMP 4 Surabaya ini adalah untuk memenuhi kredit SKS dari mata kuliah KKL atau kuliah kerja lapangan, di mana salah satu instansi atau destinasi yang bisa kita kunjungi adalah ke sekolah yang sesuai dengan prodi kami, yaitu pendidikan. Jadi kami milih sekolah SMP Negeri 4 ini untuk kami kunjungi dalam rangka memenuhi KKL dan juga observasi serta pengambilan data penelitian. Sama kan kayaknya? Sama. Ya. Oke, baik. Kira-kira kegiatan apa aja sih yang bakal kakak-kakaknya lakuin di sini? Oke, mungkin untuk kegiatan KKL kita selama kurang lebih dari tanggal 17 sampai 21 Juni ini, kita tentunya akan melaksanakan pengambilan data seperti yang telah disebutkan oleh Ana tadi di beberapa instansi seperti Balai Bahasa. Tentunya kemarin kita sudah ke UNESA dan hari ini kita ada agenda ke SMP 4 dan juga kita akan ke Taman Literasi untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Tentunya terus sisanya mungkin kita akan melaksanakan ya happy dan liburan santai-santai seperti itu di akhir agenda. Kalau untuk kakaknya? Iya, sama tentunya kita di sini karena kita datang dengan sebuah permasalahan yang untuk kita teliti dan kita jawab gitu ya. Tentunya kita mendatangi instansi-instansi di mana kami pikir di instansi tersebut kami akan mendapatkan data yang bisa kami olah atau bisa kami bahas dan diskusikan untuk menjadi jawaban dari penelitian atau dari permasalahan yang sebelumnya sudah kami rumuskan. Mungkin sekitar 2 atau 1 hari terakhir ya kita akan eksplorasi Surabaya, Malang dan Jogja juga untuk senang-senang ya. Termasuk pendidikannya yang utama ya, Iya. karena tentunya tujuan utama kami tadi adalah melihat secara langsung bagaimana proses pembelajaran di kota-kota selain di Jakarta seperti itu. Oke. Aku mau tanya dong Kak, kok bisa sih SMP Negeri 4 Surabaya ini menjadi opsi kakak-kakaknya untuk melakukan observasi kakak kali ini? Oke, kenapa SMP 4 Surabaya ya? Karena mungkin kalau misalkan kita melihat bagaimana yang telah kita cari tahu di sosial media SMP 4 Surabaya, lalu kemudian melalui Google juga tentunya pencarian penelusuran, tentunya kami melihat ternyata di SMP 4 ini kalau menurut kami dari apa yang telah kami cari tersebut memenuhi nih kira-kira sekiranya kalau ekspektasi kami kiranya dapat memenuhi proses ataupun data yang kami butuhkan untuk penelitian kami. Dan juga tentunya karena tadi sempat disebutkan juga saat sambutan oleh Ibu Kepala ya, Ibu Kepala juga menyampaikan bahwa beliau adalah alumni dari Pendidikan Bahasa Indonesia juga. Tentunya kami sangat senang dan juga merasa bisa nih untuk digali lebih dalam lagi bagaimana sih sekolah ini ataupun SMP 4 ini menerapkan kurikulum merdeka, pembelajaran seperti apa, dan bagaimana proses ataupun
ada permasalahan-permasalahan apa yang terdapat di SMP 4 itu yang ingin kami tahu, dan juga kenapa kami memilih SMP 4. Betul. Oke, berarti kalau kayak gitu bisa memilih sendiri? Bisa, Betul, sesuai dengan kebutuhan kami, sesuai dengan, tentunya kan kami ada analisis kebutuhan terlebih dahulu ya sebelum melakukan penelitian. Jadi kami menganalisis kebutuhan apa yang kami butuhkan untuk data penelitian kami, dan akhirnya setelah dirumuskan dapatlah kami tempat yang cocok yaitu SMP 4. SMP 4. Kalau kakaknya sendiri kenapa setuju milih SMP 4? Iya, seperti yang tadi sudah dikatakan Lili ya, dan salah satunya adalah program-program yang ada di SMP 4 ini. Keinginan kami untuk lebih lagi datang ke SMP 4 ini salah satunya adalah setelah melakukan pertemuan tentunya dengan pihak sekolah. Saat itu dijelaskan juga bahwa ada program-program yang bisa kami datangi dan kami observasi di sekolah ini, dan tentunya itu menurut kami sangat berkaitan dengan tujuan kami di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia untuk meneliti hal-hal yang berkaitan dengan bahasa dan sastra seperti itu. Oke, oh ya, kira-kira hal-hal apa aja sih yang kakak-kakaknya siapin buat ngelakuin observasi kali ini selain mental, pikiran, dan yang lainnya gitu? Ya, tentunya yang pertama yang tadi dibilang, sebelum kami datang ke sini kami akan analisis kebutuhan gitu ya, melalui artikel jurnal yang ada di internet maupun informasi-informasi lain di media sosial. Nah, selain itu kami juga tentunya mempersiapkan instrumen-instrumen wawancara maupun penyusunan angket yang diperlukan nanti untuk bertemu langsung mungkin dengan guru atau dengan siswa-siswi di SMP 4 ini. Kalau kakaknya? Ya, kurang lebih sama ya, tentunya juga karena mungkin tambahan aja dari apa yang telah tadi Kak Ana sampaikan. Kalau untuk persiapan sendiri selain tadi mental dan juga lain-lain ya, tentunya karena ini bentuk tugasnya adalah kelompok gitu, jadi ya tentunya kita perlu ya menyatukan teori-teori yang menurut kita kan biasanya kan mahasiswa tuh punya pegangan untuk teori-teori yang akan di usung untuk penelitian gitu. Jadi gimana kita dapat menyatukan isi kepala untuk menjadikan satu penulisan ilmiah ataupun artikel ilmiah yang nantinya tentunya akan diterbitkan ataupun dipublikasikan seperti itu. Jadi itu sih yang dipersiapkan, menyatukan isi kepala dan juga tentunya kekompakan dari kelompok kami sendiri. Oke, kalau dari observasi yang kakak-kakak lakuin kali ini nih ya, apa sih yang kakak rasain perasaannya? Mungkin ada deg-degan, takut, atau yang lainnya gitu? Ya, pasti ada rasa deg-degan dan takut, apalagi bertemu dengan orang baru dan tentunya kita di lingkungan baru. Tentunya lebih perasaannya tuh lebih kepada apa ya, itu di lingkungan baru itu, jadi mungkin lebih harus bisa beradaptasi dengan baik dan juga bertutur kata yang lebih baik dan menyesuaikan juga tentunya dengan kebudayaan yang ada di lingkungan baru ini ya, seperti itu. Kalau kakak? Sama sih, kurang lebih seperti Ana ya, kalau misalkan tentang adaptasi ataupun bagaimana kita menyikapi perbedaan kultur dan budaya ya, tentunya kan kita tahu pasti ada aja perbedaan, namun perbedaan itu tidak menjadikan kami deg-degan atau bagaimanapun atau menimbulkan perasaan yang gimana-gimana, tapi justru kami kurang lebih di sini selama udah hampir 3 hari alhamdulillah seneng sih, nggak ada deg-degan sama sekali alhamdulillah, karena tentunya tadi kami telah berusaha mengupayakan persiapan sebaik mungkin sehingga ketika terjun di lapangan ataupun instansi yang ada, kami sudah tinggal mengambil data saja dan kami tinggal menggali informasi yang kami butuhkan seperti itu. Oke, selama observasi ini berlangsung, kan kakak-kakaknya di Surabaya ini udah ke UNESA dan ke tempat-tempat lainnya nih ya. Kira-kira materi-materi apa aja atau informasi apa aja yang udah kakak-kakaknya dapetin nih? Oke. Kalau dari kemarin kan kita yang pertama ke Balai Bahasa tuh ya. Nah, itu sangat banyak sih materi yang kita dapat. Salah satunya adalah tentang pemetaan bahasa daerah yang hampir punah di Jawa Timur. Itu sangat informatif sekali ya, kita mengetahui banyak bahasa-bahasa baru yang memang sebelumnya belum pernah kami dengar seperti itu. Lalu juga ternyata penting loh untuk mendokumentasikan suatu bahasa seperti itu, karena jika mungkin suatu saat penuturnya sudah tidak ada, penuturnya sudah hilang, tapi bahasa itu sudah terdokumentasikan, maka bahasa itu masih bisa dihidupkan kembali seperti itu sangat informatif sekali dan berkesan kalau dari aku sendiri. Lalu untuk di UNESA itu juga ada pembelajaran deep learning, itu merupakan suatu strategi atau model pembelajaran pendekatan pembelajaran yang
lagi digaungkan dan banyak diteliti ya saat ini gitu, dan banyak diterapkan juga. Dan itu merupakan salah satu informasi yang cukup menarik dan menambah wawasan sekali mungkin untuk nanti kita jadikan skripsi ataupun ya mode pembelajaran nanti ketika kita sudah terjun langsung ke lapangan. Seperti itu dari aku. Sama kurang lebih Berarti bisa dibuat referensi skripsi ya. Iya Betul betul sekali. bisa banget. Oh ya, selama observasi ini berlangsung, kira-kira menurut kakak-kakaknya nih ya, bagian mana yang paling menarik atau berkesan buat kakak-kakaknya nih? selama 3 hari nih. Selama Iya. 3 hari. Yang menarik kemarin mungkin ya kita sempat berkunjung ke rumah makan bebek Suramadu gitu. Jadi kan biarpun di Jakarta ada nih bebek Madura, tapi mungkin berkesannya mungkin buat orang-orang yang berasal dari luar Jawa ataupun bukan orang Jawa, misalnya yang Jawa Tengah atau Jawa Timur gitu kan, bisa merasakan secara langsung gimana sih cita rasa aslinya ataupun rasa otentik dari bebek Madura itu seperti apa. Terus kami juga kemarin hal menarik apa lagi kira-kira kalau dari Kak Ana sendiri? Iya, kalau dari aku tentunya di setiap instansi punya hal-hal menarik dan berkesan tersendiri ya. Salah satunya kami sangat berkesan soal sambutannya Ya, tadi permainan penyambutan. gamelan. Betul. Itu bahkan jujur aku sendiri tuh gak tahu gitu. Itu jarang dimainkan juga kan ya kalau untuk di Jakarta sendiri. Apalagi Mungkin tingkat SMP kan. iya betul, tapi tadi luar biasa. Teman-teman luar biasa banget. Teman-teman bisa memainkan itu dengan berani dan dengan rapi gitu, dan kami pun jadi terpukau dan Terharu. iya terharu benar. Hampir Lalu- menangis tadi. Udah Sudah menangis sih menangis. sebenarnya. Terharu. Sudah menangis, iya itu sangat berkesan. Lalu juga di instansi sebelumnya sambutannya penyambutannya sama luar luar biasa. biasa dan di luar ekspektasi seperti itu. Iya, jadi kami tidak berekspektasi bahwa wah ternyata luar biasa dan dipersiapkan ini gitu untuk kami datang seperti itu. Ikut seneng deh kalau kakak-kakaknya. Ikut senang dan tentunya sangat berterima kasih Iya, atas sambutannya dan terima kasih. tentunya keramahan warga Jawa Timur Betul. seperti itu. Itu luar biasa sekali Iya, untuk keren. kami yang tinggal di ibu kota yang masyarakatnya luar biasa sekali juga. Oke, apa sih perbedaan yang kakak-kakaknya rasain dari teori-teori atau materi-materi yang ada di kampus dengan yang kakak turun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi ini? Iya, perbedaannya tentu ada ya, karena kan biasanya kalau di kampus itu kebanyakan kita hanya belajar tentang teori-teori aja. Kalaupun praktik mungkin hanya di lingkungan yang lingkupnya kecil gitu ya, terdekat ya benar. Nah, lalu juga mungkin kurang konkret gitu rasanya kalau hanya belajar dari lingkungan yang terdekat saja. Tapi kalau misalnya kita sudah turun ke lapangan seperti 3 hari belakangan ini, itu terasa perbedaannya jelas sekali, karena mungkin ada teori yang kami pelajari tapi ternyata di lapangannya mungkin tidak seperti itu gitu. Jadi kita lebih banyak menemukan permasalahan-permasalahan yang konkret dan lebih mengetahui gimana keadaan asli di lapangannya seperti itu. Jadi sudah tidak abu-abu lagi ya, atau tidak berpacu sama teori saja seperti itu. Betul. Oke, apa harapan kakak-kakaknya untuk observasi yang kakak lakukan kali ini? Pastinya ada dong, kayak misal tadi bisa buat referensi skripsi. Iya. Tentunya untuk harapan kami dari setelah melakukan observasi ataupun penelitian ini, pertama tentunya tadi untuk bisa dijadikan rujukan ataupun referensi kami untuk kedepannya penulisan skripsi, ataupun tentunya sesuai dengan target terdekat kami adalah untuk memenuhi data kami yang telah kami buat gitu, memenuhi kebutuhan kami untuk penulisan karya ilmiah seperti itu. Mungkin dari instansi-instansi yang kami kunjungi, tentunya harapan terbesar kami adalah itu, kami mendapatkan diskusi ataupun pengetahuan ataupun yang memang kita belum bisa rasakan gitu sebagai mahasiswa, dari baik dari mahasiswa, dari siswa ataupun dari guru atau tenaga pendidik gitu, ataupun para ahlinya langsung gitu. Jadi kita bisa tentunya untuk harapan kami adalah dapat memenuhi gelas kosong yang kami bawa dari Jakarta gitu dengan sepenuh-penuhnya untuk kami tuangkan ke dalam karya ilmiah kami. Iya. Kalau untuk Kak Ana sendiri? Iya, kurang lebih sama ya Kak, untuk salah satunya target yang terdekat dulu nih, karena dari mata kuliah KKL ini kami juga harus menghasilkan sebuah artikel ilmiah tentunya, dan mungkin ya untuk itu semoga dapat terpublikasikan dan terselesaikan apa yang sebelumnya sudah kami rumuskan gitu. Lalu mungkin karena kami prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, dan mungkin untuk salah satu dari kami yang suka menulis, itu sangat bisa fenomena yang kami temukan gitu ya di Jawa Timur ini bisa kami jadikan ide juga untuk
menulis karya sastra mungkin, atau puisi yang singkat atau cerpen seperti itu sih. Oke, aku harap bisa dikabulin ya. Amin. Tujuannya sama harapannya itu tadi. Oh iya, BTW kakak-kakaknya ini semester berapa sih? Semester 6. Iya. Gimana tuh rasanya? Rasanya iya, jujur dari 6 semester yang sudah terlalui itu, semester ini bisa dibilang, dan aku optimis untuk bilang semester ini adalah semester yang cukup berat gitu ya, karena di luar kami harus melaksanakan KKL ini, kami juga harus mempersiapkan untuk seminar proposal atau skripsi, atau semprol, yang tentunya pada semester ini mungkin bisa dihitung kami membuat 2 penelitian berarti ya. Salah, yang pertama untuk KKL ini, dan yang kedua untuk skripsi atau seminar proposal ini gitu. Seperti itu. Mata kuliah yang ada juga sudah mulai kompleks, dan tentunya harus menghasilkan tugas akhirnya harus menghasilkan berupa temuan-temuan yang memang terjadi gitu, fenomena-fenomena yang terjadi, jadi lebih intens dan kompleks seperti yang dikatakan Kak Ana lagi. Jadi mungkin tekanannya adalah lebih beratnya karena tentunya kami harus sedetail mungkin mencari data yang benar-benar konkret di lapangan yang terjadi seperti apa, seperti itu gitu sih. Mulai dari bukan dari semester 6 malah dari semester kalau dari PBSI UNJ sendiri mungkin terasa beratnya mungkin ketika nanti mungkin masuk ke dunia perkuliahan ya, nanti akan terasa di mungkin semester 4 ke atas gitu. Semangat Kak, perjalanannya sepanjang banget itu. Iya, terima kasih. Terima kasih. Apa hal yang paling seru atau unik yang pernah Kakak pelajari di jurusan Kakak ini, yaitu pendidikan bahasa dan sastra Indonesia kira-kira? Wah, banyak jujur, banyak banget dan berkesan. Jujur aku juga tidak menyesal sama sekali untuk memilih prodi ini gitu. Prodi kami sangat seru ya, salah satunya karena mata kuliah itu sangat sering untuk menghasilkan project-project gitu, seperti mungkin ada Kak Lili pernah ikut writing super camp ya, itu lalu juga ada kami membuat sebuah acara semacam seminar ini di mata kuliah keterampilan berbicara interaktif. Di situ kami harus menjadi pembicara dalam sebuah seminar yang kami buat sendiri gitu. Jadi kami berperan sebagai panitia, tapi pembicara pun iya gitu, dan itu kalau dari aku jujur itu sangat seru, dan sangat berkesan gitu, karena kita dapat menjalankan 2 peran sekaligus gitu. Lalu ada juga seminar bedah buku. Jadi kami harus jadi panitia juga, dan kami juga harus membedah buku dan menyampaikan hasil bedahan bukunya kepada audiensnya. Lalu juga ada apresiasi drama. Di situ kami masing-masing kelompok membuat teks drama, betul, udah sampai akhirnya kepada tahap pementasan, dan semua kami lakukan satu angkatan itu bersama-sama. Kami panitianya, kami yang menjalankan juga, kami yang tampil juga gitu. Lalu kami juga di mata kuliah keterampilan berbicara interpersonal, kami pernah diturunkan langsung ke lapangan untuk mencari sebuah kegiatan atau fenomena, dan di situ kami menjadi reporter. Itu sangat seru dan berkesan sekali sih. Iya. Sama sih seperti itu, karena tadi yang dikatakan Kak Ana, karena mata kuliah yang dipilihkan ataupun yang telah disiapkan di prodi kami ya, tentunya itu tadi semuanya menurut saya, sejauh saya melakoni peran sebagai mahasiswa PBSI UNJ sampai semester 6 ini, sejauh ini mata kuliah yang kami dapatkan menurut saya seru, nggak ada yang nggak seru, semuanya berguna dan tentunya akan bermanfaat, dan itu pun sangat kami butuhkan tentunya nanti ketika kami terjun sebagai tenaga pendidik. Betul. Seru banget nih. Tapi pasti capek pol gak sih? Capek banget gitu. Iya, capek itu memang wajar dalam setiap kegiatan dan dalam kehidupan pasti capek gitu kan. Apalagi mungkin bagi orang-orang yang tidak hanya berkuliah tapi juga menjalankan kerja atau organisasi. Jadi memang capek, tapi seru dan sangat berkesan, dan yakin akan bermanfaat di kemudian hari. Oke. Menurut kakak-kakaknya nih, tantangan terbesar apa yang pernah kakak dapetin atau kakak lakuin selama kakak kuliah di UNJ? Kalau tantangan terbesar sebagai mahasiswa, mungkin bukan ketakutan terbesar ya mungkin karena dibayang-bayangi dengan status ataupun nanti ketika nanti kami telah selesai di sidang adalah sebagai pendidikan ya, sarjana pendidikan, tentunya ada ketakutan ketika kami terjun di lapangan ataupun kami telah melaksanakan kegiatan sebagai tenaga pendidik, kami tidak bisa memenuhi kebutuhan di dunia pekerjaan kami ataupun di dunia kependidikan, ataupun kami tidak bisa menyesuaikan diri terhadap apa-apa yang telah kami pelajari di bangku perkuliahan di sekolah gitu, ataupun kami terapkan atau kami
aplikasikan di sekolah. Mungkin ketakutan terbesarnya itu, dan juga mungkin kalau tekanan-tekanan mah selebihnya nggak ada. Mungkin kalau tekanan itu ngerasa mungkin ke stres dikit mungkin ada ya, karena mungkin itu tadi tugas-tugas mata kuliah tuh nggak cuma satu, dan satu mata kuliah tuh terkadang penugasannya itu sangat berat dan kompleks gitu. Jadi kami juga dikejar deadline dan segala macam. Deadline itu berdekatan gitu. Mungkin dosen satu mintanya tanggal sekian, dosen berikutnya mintanya 2 hari atau 3 hari setelahnya. Jadi kami harus membagi waktu. Itu mungkin ketakutan terbesar kami adalah itu ya mungkin tadi. Dan juga tekanannya mungkin ada di situ sih sebagai mahasiswa. Kalau untuk Ana sih, Kalau dari aku tantangan selama kuliah ya itu sama ya, karena memang mungkin tidak hanya kuliah gitu ya, ada juga mungkin kegiatan-kegiatan lain di luar kuliah. Bagaimanapun kita harus bisa bersosialisasi dan beradaptasi dong di lingkungan kita. Jadi Balance. Jadi tentunya tantangannya adalah bagaimana menyeimbangkan antara kegiatan akademik dan juga non akademik. Itu salah satu tantangannya. Apalagi benar kata Kak Lili tadi, ketika ada tugas-tugas yang deadline-nya berdekatan, lalu di kegiatan lain juga ada deadline. Nah, itu tantangan tersendirinya ada di situ sih. Oke. Aku pengen tahu nih, gimana menurut kakak-kakaknya kayak cara supaya anak-anak muda zaman sekarang, terutama pelajar tuh bisa tertarik sama pelajaran bahasa dan sastra. Karena kan mungkin beberapa anak muda zaman sekarang tuh kayak mikir kayak disepelein gitu loh. Iya. Ya mungkin kalau dari aku sendiri ya, melihat fenomena-fenomena kemarin, terakhir baca di sosial media, ini juga siswa SMP di Bali, kalau misalkan teman-teman cari nanti terdapat fenomena mereka tidak bisa membaca, tidak lancar membaca di tingkat SMP, namun mereka aktif untuk scroll media sosial. Nah, di situ kan menjadi sebuah fenomena yang sangat miris ya bagi kami sebagai calon pendidik gitu, melihat bagaimana mereka sudah tingkat SMP namun mereka belum bisa membaca dengan lancar gitu kan. Nah, tentunya tadi pertanyaannya apa? Itu apa? Gimana caranya supaya anak muda atau pelajar zaman sekarang gimana bisa tertarik? Nah itu balik lagi ya, kita harus bisa sebagai pendidik menyesuaikan bagaimana sih kultur, ataupun sekarang gimana sih perkembangan anak-anak, baik itu dalam pemanfaatan media sosial. Apalagi sekarang sastra tuh nggak cuma lisan atau tulisan saja. Kemarin kami dapat ilmu dari UNESA bahwa sastra itu bisa didigitalkan. Jadi tentunya kami sebagai calon pendidik ataupun mahasiswa yang bergerak di bidang bahasa dan sastra tentunya harus gencar untuk membuat konten-konten ataupun memproduksi karya-karya sastra yang tentunya lebih relevan dengan usia-usia siswa SMP, SD ataupun SMA, sehingga mereka lebih tertarik. Dan mungkin dari produksi-produksi itu kami harus menyesuaikan dari mungkin gimana sih anak-anak di umur sekian sampai sekian mereka tuh lagi senangnya apa, senangnya visual kah atau senangnya audio saja kah gitu. Jadi kita harus berupaya melakukan ataupun memproduksi sastra-sastra yang dengan berbasis kepada pendekatan-pendekatan yang memang relevan dengan usia mereka seperti itu. Jadi mereka bisa tertarik sejak usia dini gitu. Ataupun mungkin lebih sederhananya adalah kita tidak langsung memperkenalkan sastra secara berat ataupun terlalu menekankan ini sastra nih kayak gini nih, kamu harus membuat puisi nih gitu. Enggak seperti itu. Jadi mungkin bisa kita ajak adik-adik ataupun umur sesuai dengan umur mereka ya. Misalkan mengenal sastra tuh kita kenal dulu nih tokoh-tokohnya siapa ataupun karya-karya seperti apa, ataupun bisa kita langsung kaitkan aja misalkan ada film nih gitu kan. Itu kan termasuk ke mungkin ada film-film dari novel yang diangkat ya kan, dari novel diangkat menjadi film, itu kan bagian dari sastra ya. Kita kenalkan bahwa ini salah satu bagian dari sastra loh, bisa difilmkan gitu. Ataupun ya tadi kita harus bisa mengemas menarik mungkin supaya teman-teman di SMP, SD ataupun SMA bisa lebih tertarik, khususnya di anak-anak zaman sekarang. Kami juga masuk ke Gen Z juga ya, Gen Z juga. Jadi tentunya kami lebih tahu dan juga nggak merasa asing dengan apa yang dibutuhkan oleh teman-teman ataupun adik-adik sekolah gitu, adik-adik di sekolah. Kalau untuk Ana? Ya kurang lebih sama sih, tentunya dari pembelajaran bahasa dan sastranya itu sendiri harus lebih memperhatikan bagaimana kebutuhan si siswanya tersebut dan gaya belajar. Ya gaya belajarnya apakah dia visual ya atau auditori, gitu sangat penting untuk kita bisa menentukan nih kira-kira pembelajarannya bisa dilakukannya atau disampaikannya itu seperti apa dengan mengetahui gaya belajar siswa gitu. Lalu juga mungkin
kita bisa memperkenalkan karya sastra yang memang dekat dengan lingkungan mereka ya, benar gitu. Dan hal-hal yang sederhana. Kalau kemarin balik lagi materi dari yang kami dapatkan itu tentang deep learning itu tentang bagaimana membuat sesuatu yang sederhana itu menjadi luar biasa atau memiliki makna seperti itu, bisa juga melalui film-film ya, mungkin ada film-film yang dimana kita melihatnya hanya sederhana gitu. Misal kemarin film apa tuh yang naga itu, Dragon apa yang jadi itu tokohnya itu si pahlawan, tadinya cerita tentang kepahlawanan, jadi itu fiksi ya, tentunya karya fiksi. Di situ ada naga dan tokoh utamanya pahlawannya itu adalah tokoh yang mempunyai kekurangan ataupun disabilitas gitu. Tapi kan seperti yang kita tahu ya, biasanya kan kalau umumnya tuh pahlawan tuh pasti fisiknya sempurna. Betul. Gitu kan, secara fisik sempurna, kekuatan juga apa tuh namanya ya, digambarkan secara sesempurna mungkin. Tapi ini yang menarik adalah gimana kita bisa mengangkat ternyata dari sisi disabilitas bisa nih kita angkat. Menarik loh, misalnya jadi teman-teman yang disabilitas juga dapat apa tuh namanya mendapatkan motivasi ataupun terinspirasi untuk memproduksi karya-karya yang serupa gitu. Jadi jangan pernah takut untuk memproduksi hal-hal yang memang sederhana ataupun dekat dengan lingkungan kita. Siapa tahu itu menjadi hal-hal yang luar biasa ataupun bahkan bisa sukses film tadi gitu. Betul, dan bisa saja lebih bermakna dan bermakna sesuai dengan yang telah digaungkan saat ini ya, deep learning gitu. Iya, seperti itu sih. Menarik banget metode-metodenya. Jadi pengen deh diajarin kakaknya. Daftar di UNJ. Oke, menurut kakaknya pribadi nih ya, mata kuliah di UNJ ini susah atau mudah atau mungkin gimana gitu? Bicara susah atau enggak, setiap mata pelajaran atau mata kuliah tentunya ada ya, kalau itu balik lagi ke individu masing-masing ya, ada yang suka ada yang nggak suka, itu balik lagi ke stigma teman-teman di awal. Tapi saya ataupun aku dan Kak Ana ya, kalau aku sendiri selama 6 semester ini alhamdulillah enggak yang gimana-gimana terhadap mata kuliah. Semua aku jalani dengan enjoy dan dijalanin. Yang penting adalah kuncinya adalah tugasnya dikerjain dulu. Masalah nilai belakangan. Yang penting selesai. Iya, betul. Selesai lalu lupakan. Enggak diselesaikan dengan baik seperti itu. Betul. Kalau kalau dari aku juga sebenarnya balik lagi ya itu ke individu masing-masing kalau tentang susah atau mudah gitu. Tapi tentunya pandangan itu kan dari diri kita sendiri, jadi cuma diri kita yang bisa ngerubah nih teman-teman. Jadi gimana kita memandang sesuatu itu sangat penting sih terhadap penilaian kita terhadap sesuatu itu. Jadi kalau mungkin ada satu mata kuliah yang menantang itu cukup ya dijalani aja gitu, jangan bawa stres. Iya, jangan dibawa stres, jangan diklaim kalau itu susah gitu, tapi memang dijalani aja. Dan memang ada satu mata kuliah yang membuat aku struggle sekali, salah satunya berkaitan dengan matematika itu ya, statistika namanya. Tapi balik lagi, urgensi dari adanya mata kuliah itu tentunya berguna bagi nanti penelitian skripsi gitu kan. Jadi ya tetap dijalani pelan-pelan gitu ya, dan itu tadi dijalankan semaksimal mungkin ketika kita menghadapi mata kuliah itu, walaupun kita tidak suka ataupun kita merasa tidak dapat expert di bidang tersebut, tapi diupayakan selesai semaksimal mungkin yang sesuai dengan kemampuan kita gitu. Jadi jangan merasa tertekan ataupun gimana. Dosen juga sangat paham itu bagaimana kemampuan mahasiswanya. Mereka pun tidak menekankan yang kalau gimana asalkan kita mau mengupayakan semaksimal mungkin dari diri kita sendiri. Itu sih yang dinilai mungkin. Oke. Oh ya Kak, aku penasaran nih. Kan kita lagi ada di fase kurikulum merdeka nih ya. Betul, iya. Pendapat kakaknya tentang kurikulum merdeka itu seperti apa sih? Ya, kalau pendapat aku sendiri untuk kurikulum merdeka sebenarnya ketika belajar landasan pendidikan, waktu itu dosen pengampu kami berbicara bahwa sebenarnya kurikulum merdeka ini sudah ada sebenarnya teorinya sejak zaman Ki Hajar Dewantara terlebih dahulu gitu. Namun sekarang digaungkan kembali gitu. Terus bagaimana pendapat kami tentang kurikulum merdeka? Tentunya cukup kalau kami melihat dari apa teori-teori yang kami pelajari, dari Permendikbudnya, dari Beskapnya, apalagi terkhusus dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya, bahasa dan sastra Indonesia di sekolah-sekolah, kami sejauh ini merasa cukup
puas ya mungkin dengan penerapan kurikulum, namun tentunya ada hal-hal yang perlu disesuaikan kembali. Tadi balik lagi seperti yang mungkin dikatakan siapa namanya tadi? Iya, Alen. iya dikatakan Alen bahwa gimana sih kurikulum itu dapat menjembatani minat siswa dan juga peraturan ataupun kebijakan-kebijakan yang dibuat ataupun harus dijalankan di sekolah-sekolah. Seperti itu. Kalau untuk Kak Ana? Iya sama sih, mungkin sebenarnya sangat menarik dan sangat berguna kalau dilihat dari program-programnya juga ya, bukan hanya dari kurikulum setiap satuan pendidiknya, tapi dari program-program gitu yang bisa memfasilitasi tiap satuan pendidikan bahkan hingga ke pendidikan tinggi. Itu sangat berguna bukan hanya untuk pembelajaran secara teori saja, tetapi juga bisa pembelajaran secara praktik gitu, dan menyesuaikan juga dengan bagaimana minat siswanya juga gitu. Cuma memang tetap di setiap satuan pendidikannya diterapkannya gitu, penerapannya harus tetap disesuaikan dengan kebutuhan siswa gitu. Kan Dan dikembalikan lagi kepada strategi sekolah masing-masing dan strategi kebutuhan sekolah masing-masing seperti itu. betul. Untuk dari kurikulum Merdeka kan seperti itu. Jadi mungkin kalau sekarang yang lebih merasakan kami sebagai mahasiswa mungkin ada yang merasa senang, ada yang merasa nggak senang. Bagi siswa pun merasa ada yang kurang, ada yang ada yang merasa senang, tapi ya gitu balik lagi. Maksudnya setiap penerapan kurikulum pasti ada kurang dan lebihnya. Tentunya harapan kami ketika memang nanti ada rencana ataupun kebijakan baru untuk pergantian kurikulum, semoga kurikulum yang akan diterapkan lebih bisa menjembatani tadi apa yang dibutuhkan oleh siswa ataupun apa sih yang sekiranya tidak kuno lah gitu. Jadi bisa membawa kurikulum yang kekinian namun tetap dapat memberikan makna ataupun informasi yang mendalam kepada siswa gitu. Jadi siswa mendapatkan pengalaman belajar secara konkret seperti itu. Setuju banget sih, pasti ada plus minusnya kan. Betul. Nah, kalau menurut kakak-kakaknya ini kan, kurikulum saat ini tuh berpengaruh gak sih untuk cara belajar siswa dan siswi? Atau mungkin bagi kakak-kakaknya sangat berpengaruh gitu? Iya, sangat berpengaruh tentunya bagaimana suatu kurikulum terhadap gaya belajar siswa-siswi ya, karena kan setiap satuan pendidikan juga berpacunya tuh kepada kurikulum nasional yang diterapkan gitu ya. Jadi tentunya itu sangat berpengaruh dan sangat andil gitu dalam menentukan gaya belajar siswa. Jadi kan siswanya jadi antara siswa dan pemerintah tuh sebenarnya harus saling menyesuaikan gitu ya. Pemerintahnya menyesuaikan dengan siswa dan siswanya juga mengikuti kurikulum yang ada gitu. Jadi ya berpengaruh sekali kurikulum itu terhadap gaya belajar siswa. Iya, benar yang dikatakan Kak Ana tadi ya, bahwa kurikulum yang diterapkan tentunya pemerintah merancang tentunya untuk dapat bermanfaat gitu ya. Namun kan penerapannya itu kan kembali lagi kepada sekolah, diserahkan kepada sekolah, dan juga hasilnya itu ya nanti dilihat kepada siswa ataupun mahasiswanya seperti itu kan. Namun sejauh yang kami tahu dari penerapan kurikulum Merdeka ini, kalau kita bicara tentang manfaat ya tentunya ataupun kelebihan dari kurikulum Merdeka ini, ketika teman-teman siswa ataupun mahasiswa memaknai ataupun mengikuti proses pembelajaran yang diusung, seperti misalkan model pembelajaran di kurikulum Merdeka apa sih yang paling sering kita dengar ataupun sering kita lakukan gitu, mungkin pembelajaran berbasis proyek ataupun berbasis masalah, praktek gitu kan. Tentunya kan itu hal-hal yang tidak bisa kita temui di kurikulum sebelumnya ataupun tidak diusung di kurikulum sebelumnya. Namun di kurikulum Merdeka ini coba diimplementasikan di sekolah-sekolah agar teman-teman tidak hanya belajar teori aja. Kalau belajar teori aja mungkin angkatan-angkatan sebelumnya merasakan mungkin ngantuk dan segala macam gitu, tapi teman-teman di kurikulum Merdeka ini biasanya diajak berperan aktif gitu. Jadi tidak teacher center, jadi student center gitu. Jadi berpusat kepada siswa untuk melakukan pembelajaran gitu, nggak harus bergantung kepada guru. Jadi teman-teman mahasiswa itu dibebaskan untuk siswa dibebaskan untuk mengeksplorasi seluas mungkin ataupun dari sumber manapun informasi ataupun pengetahuan yang teman-teman butuhkan seperti itu. Untuk dari kurikulum Merdeka sendiri ya, kalau dari aku manfaat yang mungkin bisa dirasakan seperti itu. Iya. Sama dong, rasanya sama dong. Iya, jadi dari kurikulum Merdeka ini sebenarnya kan kalau belajar teori mungkin nanti siswanya tidak dipersiapkan gitu ya untuk bagaimana kehidupan dan pengalaman yang lebih nyata atau lebih konkret, tapi melalui kurikulum Merdeka mungkin lebih mendukung dan mempersiapkan siswa untuk itu gitu.
sama tadi kan mungkin tambahan di kurikulum merdeka yang mungkin yang sering siswa rasakan ataupun lakukan itu adalah setiap akhir semester biasanya ada P5 ya kan. Betul. Nah, P5 itu kan biasanya ditekankan biasanya di kurikulum merdeka ini ataupun kurikulum sebenarnya dari kurikulum K13 juga telah ditekankan untuk pendidikan karakter ya. Pendidikan karakter itu benar-benar secara implisit gitu, secara implisit itu harus dihadirkan gitu dalam pembelajaran gitu. Jadi tentunya itu bermanfaat ya, apalagi kita tahu sendiri Gen Z seperti apa gitu. Kalau misalkan tidak dididik di sekolah, di mana lagi, karena waktu terbanyak mereka habiskan adalah di sekolah gitu. Jadi itu sih manfaat. Oke. Menurut kakak seberapa efektif kurikulum merdeka ini untuk membangun karakter pelajar gitu? Gimana nih? Oke, kalau menurut aku mungkin sejauh yang mungkin aku lihat dan perhatikan, untuk membangun karakter ya. Iya, betul. Untuk membangun karakter, kalau dari kurikulumnya, teori kurikulumnya itu sendiri sebenarnya sudah memfasilitasi untuk pembentukan karakter yang berpikir kritis, beriman kepada Tuhan, seperti itu kan. Gotong royong, berbudi pekerti luhur, itu sudah sangat memfasilitasi untuk pendidikan karakter. Tapi balik lagi itu kepada implementasi dan penerapan di setiap sekolah. Mungkin untuk sekolah yang kurang menekankan pada profil Pancasila itu atau pendidikan karakter itu, ya mungkin tidak terlihat hasilnya gitu, atau mereka mungkin cuma hanya fokus kepada materi-materi ajar di kurikulum merdeka itu, mungkin tidak akan terlihat. Tapi mungkin untuk sekolah yang memang benar-benar menekankan bahwa profil Pancasila itu harus ada gitu ya di setiap pembelajaran, ya itu mungkin akan terlihat hasilnya. Dan tentunya juga dibarengi dengan pendekatan dari guru ke siswanya yang harus dekat gitu. Seperti itu. Kalau untuk kakaknya? Sama, balik lagi kalau misalkan kita ditanya dari efektivitas dari penerapan kurikulum, ya tentunya itu akan balik lagi karena tentunya dari pemerintah sendiri kan sudah berupaya untuk memfasilitasi ataupun menyediakan kurikulum yang sekiranya dapat membantu proses pembelajaran di sekolah-sekolah gitu. Karena balik lagi itu tergantung kalau efektif atau enggaknya tergantung bagaimana penerapannya di lapangan ataupun di sekolah ataupun di perguruan tinggi, dan juga bagaimana jangan cuma menekankan pemerintah dan guru ataupun tenaga pendidik untuk mengefektifkan suatu program ataupun kurikulum, tapi bagaimana kita sebagai siswa punya kesadaran atau mahasiswa punya kesadaran bahwa kita punya kewajiban untuk belajar dan juga mengikuti kurikulum yang diterapkan, dan juga agar kita merasakan manfaat ataupun kita mendapatkan pembelajaran yang sekiranya dapat kita maknai ataupun kita kita sandingkan ataupun kita lihat lebih bermanfaat gitu dalam kehidupan kita sehari-hari, nggak hanya tentang teori-teori aja gitu. Jadi untuk efektivitasnya itu balik lagi, jadi harus didasarkan oleh kesadaran satu pemerintah, dua tenaga pendidiknya, dan yang ketiga adalah guru atau siswa ataupun mahasiswa gitu dalam proses pembelajaran. Oke, kira-kira kalau kakak-kakaknya punya saran nih ya, pengembangan kurikulum merdeka, apa aja sih yang bakal kakaknya kembangkan ataupun kakaknya ubah gitu? Dari anak dari aku sendiri mungkin untuk sarannya ya mungkin porsinya lebih disesuaikan. Mungkin untuk kita tahu kalau di pendidikan tinggi SMA dan SMK, kita tahu kayak mungkin jangan di SMA itu seperti SMK gitu, kayak yang seperti praktiknya lebih diperbanyak gitu loh. Jadi bagaimanapun tetap menyesuaikan dengan jenjangnya itu. SMA dan SMK kan tentunya hal yang berbeda. Mungkin SMK akan lebih banyak praktik dibanding SMA. Cuma mungkin untuk penyesuaian dan pengembangan kurikulum itu sendiri di SMA itu harus tetap dipertimbangkan untuk pemuatan teorinya gitu ya. Boleh untuk mempersiapkan siswanya kepada lingkungan kerja, tapi tetap harus mempertimbangkan prioritas bahwa siswa memilih SMA itu hanya adalah ya untuk menggali lebih banyak teori, mungkin baru nanti praktik di akhir. Berbeda dengan SMK yang memang lebih berorientasi pada praktik dan di lapangan, seperti itu, lebih disesuaikan dengan pada itu.
Ya, kalau dari aku sendiri mungkin ya untuk saran ataupun apa yang perlu diperbaiki dari kurikulum Merdeka mungkin ya betul tadi mungkin untuk muatan-muatan yang ada di dalamnya ataupun dari segi kebijakan atau peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah untuk instansi-instansi ataupun penerapannya di sekolah itu mungkin harus balik lagi ya harus menekankan ataupun lebih jatuhnya lebih kepada harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang benar-benar terjadi gitu, jangan hanya merancang namun tidak terjun ataupun tahu kondisi di lapangan seperti apa. Jadi diharapkan mungkin ketika nanti ada kurikulum baru mungkin dari pemerintah bisa mengadakan diskusi terbuka ataupun nanti jangan hanya melihat dari satu sisi, tapi tentunya harus dari tenaga pendidik, dari ahlinya, dan juga tentunya dari gimana sih mungkin kita melihat evaluasi dari penerapan pendidikan sebelumnya seperti misalkan kurikulum Merdeka ini apa sih yang kurangnya, itu kan yang bisa mengevaluasi adalah guru gitu kan yang melaksanakan di lapangan. Jadi kita juga melihat mungkin kalau dari kurikulum Merdeka ini biarpun student center tapi bagaimana guru memfasilitasi siswa itu sangat luar biasa gitu. Guru tuh harus menyiapkan media-media yang menarik ataupun bahkan ada yang guru menyiapkan properti untuk mendukung pembelajaran agar menyenangkan gitu kan. Mungkin kedepannya kurikulum bisa memperhatikan aspek-aspek tersebut agar tidak ada baik siswa ataupun guru ataupun tenaga pendidik yang merasa terlalu berat bebannya gitu dalam melaksanakan proses pembelajaran seperti itu. Ya. Boleh nggak sih Kak kasih pesan-pesan atau quotes buat yang nonton atau mungkin pelajar di SMP 4 atau guru-guru mungkin atau teman-teman Dari dulu. Quotes pesan-pesannya untuk teman-teman ataupun bahasanya untuk sedulur sekalian mungkin pesan-pesannya adalah jangan pernah lelah untuk melaksanakan proses pembelajaran ya, karena pembelajaran itu tentunya dimulai dari kita sejak lahir dan juga sampai nanti akhir hayat gitu. Jangan pernah merasa bosan ataupun merasa terlambat untuk belajar sesuatu gitu, dan juga jangan hanya bisa memprotes saja gitu, tapi teman-teman harus bisa mencari tahu dulu ataupun memaknai terlebih dahulu apa sih esensi ataupun tujuan-tujuan dari penerapan kebijakan khususnya di bidang pendidikan ya. Jadi teman-teman sama-sama jangan hanya mengkritisi tapi juga bisa menghasilkan diskusi ataupun solusi-solusi yang sekiranya memang teman-teman butuhkan dan perlu disampaikan kepada baik kepada kami calon tenaga pendidik ataupun kepada pendidik, dan juga tentunya yang paling atas adalah kepada pemerintah. Betul. Nah, kalau dari aku sendiri tentunya yang pertama kesan untuk ketika di SMA 4 ini ya. Menurut aku program-program yang ada ini sangat memfasilitasi peserta didiknya untuk bisa berkembang bukan hanya secara akademik tapi secara non akademik. Iya, skillnya juga, hard skillnya juga dilatih gitu di sini. Jadi pesannya ya untuk teman-teman siswa sekalian mungkin manfaatkan sebaik mungkin fasilitas dan program-program yang ada di sekolah teman-teman masing-masing gitu, dan jangan pernah takut untuk bisa melakukan hal yang lebih untuk terjun ke lapangan seperti mungkin kalian gitu kan sebagai siswa dan juga sebagai di sini podcaster gitu ya. Jadi jangan takut untuk memulai hal baru dan terus eksplorasi hal baru, karena tentunya belajar di mana aja ya kalau kita bisa belajar dari bukan dari kelas aja tapi juga dari lingkungan sekitar dan dari kegiatan-kegiatan yang ada ya, seperti itu. Nah teman-teman, terkadang yang membekas bukan apa yang diajarkan, tetapi siapa yang datang dan menginspirasi. Hari ini SMP Negeri 4 Surabaya nggak hanya kedatangan kakak-kakak mahasiswa dari UNJ. Hari ini kita kedatangan semangat baru, inspirasi baru, dan motivasi baru. Semoga hal yang baik ini bukan akhir, tetapi awal dari kita untuk memulai perjuangan serta semangat baru. Terima kasih untuk kakak-kakak dari UNJ sudah meluangkan waktu dan udah berbagi hari ini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga teman-teman bukan hanya mendengar dan melihat, tetapi juga menyerap. Aku, Alena Azalaidani, pamit undur diri. Terima kasih, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tetap di Miss, media inspirasi siswa Spenfora. Dadah.